Kemudian sang putri pun terjatuh di tengah hutan. Kepanikan membuat kereta kuda berlari sendiri, yang akhirnya kereta kuda terjatuh di dusun Cembor, Pacet, yang kini disebut Watu Gedeng. Kabupaten Mojokerto yang terletak di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki keanekaragaman yang kaya baik dari segi alam, budaya, maupun sosial. Secara geografis, wilayah ini mencakup dataran rendah hingga pegunungan, termasuk kawasan lereng Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang, yang menjadikannya subur dan ideal untuk pertanian serta perkebunan. Keanekaragaman hayati mencakup berbagai jenis flora dan fauna khas dataran tinggi dan rendah. Dari sisi budaya, Mojokerto merupakan salah satu pusat peradaban Majapahit yang meninggalkan warisan sejarah dan arkeologis yang sangat berharga seperti situs Trowulan, Candi Tikus, dan Candi Bajang Ratu. Masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang suku dan agama, namun hidup rukun dalam semangat gotong royong. Kesenian tradisional seperti reog, jaranan, dan seni ukir juga turut memperkaya identitas budaya daerah ini. Keanekaragaman ekonomi juga terlihat dari sektor industri, pertanian, hingga pariwisata yang berkembang pesat. Produk-produk kerajinan lokal kuliner khas seperti onde-onde dan kerupuk rambak, serta destinasi wisata alam dan sejarah menjadikan Mojokerto sebagai wilayah yang dinamis dan potensial. Kali ini kita tertarik dengan cerita rakyat yang berada dan berkembang di wilayah Pacet dan hampir terkubur zaman. Kecamatan Pacet terletak di bagian selatan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dan dikenal sebagai kawasan wisata alam yang populer di provinsi ini. Wilayah ini berada di kaki Gunung Welirang dan Gunung Anjas Moro, dengan ketinggian yang bervariasi antara 200 hingga lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini menjadikan Pacet memiliki udara sejuk dan tanah yang subur, ideal untuk pertanian dan pariwisata alam. Sebuah lokasi desa di Kecamatan Pacet yaitu Desa Sumber Kembar. Terdapat sebuah punden desa yang bernama Watu Jaran atau Batu Kuda. Punden ini memiliki legenda atau mitos yang sangat luar biasa. Tempat ini dipercaya ada sosok gaib penjaga, sebuah cerita turun-temurun dan kepercayaan tentang misteri penunggu punden dengan kesaksian warga yang sering menjumpai sosok kuda setinggi 3-4 meter. Jika lewat daerah sini pada zaman dahulu, di waktu belum ada jalan.
Kisah ini diceritakan dari era kerajaan Majapahit, tentang seorang putri Raja Majapahit yang akan pulang dari wilayah Singosari, Malang, yang melakukan perjalanan jauh melewati Gunung Welirang dengan kereta kuda beserta kusirnya. Di saat itu, sesampainya di Gunung Butak yang berada di lereng Gunung Welirang, Desa Kemloko, Trawas, Mojokerto, ada yang menyerang dan membuat kusir kuda itu terjatuh. Kemudian sang putri pun terjatuh di tengah hutan. Kepanikan membuat kereta kuda berlari sendiri, yang akhirnya kereta kuda terjatuh di dusun Cembor, Pacet, yang kini disebut Watu Gedek, yang kini terlihat seperti susunan batu di tebing pinggir jalan perbatasan antara Pacet dan Trawas. Kemudian Pecut atau Cemeti terjatuh di dusun Merak, Desa Bendungan Jati, yang kini menjadi sebuah punden. Tanpa kereta, sang kuda masih melompat-lompat di atas batu yang kini akhirnya menjadi watu lapak jaran atau batu telapak kaki kuda yang terluka. Kuda itu benar-benar berhenti karena terluka dan menunggu sang kusir dan tuan putri hingga jadi batu di tempat yang kini menjadi sebuah punden, yaitu Punden Watu Jaran atau Batu Kuda. Mitos dan legenda merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya bangsa. Cerita-cerita ini dahulu hidup dalam keseharian masyarakat, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai pengingat akan nilai moral, spiritualitas, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Namun seiring perkembangan zaman dan derasnya arus modernisasi, mitos dan legenda mulai tersisihkan dan dianggap sebagai dongeng halusinasi yang tak relevan lagi. Padahal, di balik kisah-kisah itu tersimpan pesan-pesan leluhur tentang kejujuran, keberanian, kesetiaan, hingga kearifan ekologis. Hilangnya minat terhadap cerita-cerita ini bukan hanya mengerus identitas budaya, tetapi juga memutus mata rantai kebijaksanaan lokal yang seharusnya menjadi bekal bagi generasi muda. Tanpa upaya pelestarian, mitos dan legenda hanya akan menjadi debu dalam buku sejarah, padahal ia adalah cermin dari jiwa bangsa.